Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai hak tanggungan. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas UTS Hukum Perbankan yang dalam hal ini diampu oleh Ibu Dina. Baik, kita masuk ke topik hak tanggungan. Ini adalah salah satu konsep penting dalam hukum jaminan di Indonesia, khususnya terkait kredit perbankan. Pengertian dari hak tanggungan itu sendiri adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan atau preferen kepada kreditur. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, bisa disingkat UHT. Adapun ciri-ciri dari hak tanggungan adalah: 1. Memberikan hak preferen, artinya kreditur pemegang hak tanggungan didahulukan di dalam pelunasan hutang. Hal ini sering kita jumpai dalam kasus kepelitan. Yang kedua adalah treat the suit atau mengikuti objek, artinya hak tetap melekat walaupun tanah tersebut yang dijadikan jaminan telah berpindah tangan. Kemudian yang ketiga adalah cirinya adalah publisitas, artinya harus didaftarkan di kantor pertanahan agar sah terhadap pihak ketiga. Yang keempat, spesialitas, artinya harus jelas di mana objeknya dan berapa nilai utangnya, termasuk identitas para pihak. Yang kelima, ciri dari hak tanggungan adalah mudah dieksekusi, artinya bisa segera dilelang jika debitur wan prestasi. Adapun yang menjadi objek dalam hak tanggungan adalah: 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, 3. Hak guna bangunan, 4. Hak pakai, 5. Bangunan, tanaman, hasil karya yang menjadi satu kesatuan dengan tanah. Adapun proses pembebanan hak tanggungan secara garis besar tentunya harus ada perjanjian utang piutang, dalam hal ini merupakan perjanjian pokok. Setelah itu dibuatlah APHT, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dibuat oleh PPHT yang kemudian didaftarkan di kantor pertanahan setempat, dan setelah itu akan terbit sertifikat hak tanggungan. Nah, apa yang terjadi jika debitur wan prestasi? Jika debitur wan prestasi dalam perjanjian utang piutang tersebut, maka hak tanggungan tersebut akan dieksekusi. Pertama, akan dilakukan parate eksekusi, yaitu lelang langsung tanpa putusan pengadilan, karena hak tanggungan memiliki titel eksekutorial. Artinya berdasarkan sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan seperti putusan pengadilan. Selain dapat dilelang melalui balai lelang, eksekusi hak tanggungan juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan. Artinya dengan kesepakatan para pihak, apalagi jika hal ini lebih menguntungkan para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain dapat dieksekusi jika debitur wan prestasi, hak tanggungan juga dapat hapus. Hak tanggungan dapat hapus jika pertama, utang lunas, artinya debitur menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Hak tanggungan juga hapus atau dapat hapus karena dilepaskan oleh kreditur, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, apabila hutang sudah selesai dibayar atau lunas, dan ini adalah hal yang paling umum. Yang kedua, dilepaskan oleh kreditur karena ada kesepakatan khusus antara kreditur dan debitur, atau dilepaskan oleh kreditur secara sukarela karena ada restrukturisasi dalam perjanjian kredit tersebut. Hak tanggungan juga hapus jika objek yang musnah. Musnah dalam hal ini artinya objek tersebut misalnya hancur karena bencana alam, atau objek tersebut hilang secara fisik, atau objek hak tanggungan tersebut sudah tidak lagi memiliki bentuk atau fungsi
sebagaimana mestinya atau sebagaimana mulanya. Ya. Contoh-contoh dari objek tersebut musnah misalnya bangunan habis terbakar atau tanah longsor, ya, atau tenggelam karena abrasi pantai, terkena bencana alam misalnya gempa atau letusan gunung berapi, ya, atau objek hilang karena keadaan tertentu misalnya tanah tenggelam secara permanen. Nah, selain itu hak tanggungan juga bisa hapus jika dihapus berdasarkan putusan pengadilan yang tentunya mengikat para pihak, dalam hal ini baik kreditur maupun debitur. Nah, adapun masalah yang terjadi dalam praktek mengenai sertifikat tanggungan yang paling sering muncul adalah sengketa di bidang perbankan dan pertanahan. Ya, dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 isu utama mengenai sengketa, lelang, blokir sertifikat, termasuk contoh dan problem hukumnya. Nah, kita bicara mengenai sengketa tanggungan. Bentuk sengketa yang paling terjadi terkait hak tanggungan adalah debitur menggugat eksekusi, ya, atau melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi oleh kreditur. Nah, adapun alasan yang sering dikemukakan dalam persidangan oleh debitur adalah kadang-kadang debitur mengatakan perjanjian tersebut belum jatuh tempo, ya. Dengan demikian kreditur belum melakukan prestasi dalam perjanjian tersebut. Atau kemudian terjadi dispute mengenai nilai utang harus dibayar, ya. Nah, atau juga misalnya kreditur menganggap prosedur penerbitan sertifikat hak tanggungan tersebut, ya, menjadi tidak jelas, ya, atau cacat. Nah, akibatnya, ya, lelang, ya, apabila debitur oleh pihak kreditur dinyatakan sudah berprestasi, proses lelangnya menjadi tertunda atau eksekusi menjadi tertunda. Masalah berikutnya yang sering terjadi terkait eksekusi hak tanggungan adalah mengenai eksekusi melalui pengadilan, ya, ataupun juga mengenai eksekusi penjualan di bawah tangan. Yang sering terjadi adalah tiba-tiba timbul gugatan terhadap perjanjian termasuk atau terhadap objek yang menjadi hak tanggungan. Nah, macam-macam alasan yang dibawa oleh debitur dalam persidangan, misalnya pengumuman lelang yang tidak sah, nilai limit yang tidak transparan, atau tidak ada appraisal yang independen untuk menilai objek tersebut. Nah, di sisi lain juga, ya, kadangkala dalam hal eksekusi hak tanggungan timbul perlawanan dari pihak yang menguasai objek, ya, sehingga kadangkala pihak yang telah melakukan pembelian objek hak tanggungan tersebut melalui eksekusi terpaksa harus mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Kemudian selain sengketa yang sering timbul antara debitur atau kreditur dalam hal eksekusi hak tanggungan, kadangkala timbul masalah ketika pihak lain menggugat objek hak tanggungan tersebut. Ya, contohnya tiba-tiba ada ahli waris yang merasa memiliki objek hak tanggungan tersebut, ya, lalu kemudian melakukan pemblokiran di kantor pertahanan setempat. Blokir dalam hal ini adalah pencatatan di kantor pertahanan agar tanah tersebut untuk sementara waktu tidak bisa dialihkan. Tentu ada dampaknya, yaitu lelang menjadi tertunda, eksekusi terhambat, ya. Dan metode ini paling sering, ya, digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat eksekusi karena cara yang mudah dan relatif lebih murah, ya. Nah, selain itu juga, ya, ada kadangkala juga terjadi sengketa mengenai keabsahan dari akta pemberian hak tanggungan tersebut, APHT. Ya, misalnya tiba-tiba salah satu pihak, entah suami atau istri, menyatakan bahwa APHT tersebut,
ya tidak pernah disetujui oleh yang bersangkutan, ya, tidak ada tanda tangan yang bersangkutan, sehingga kemudian salah satu pihak, entah suami atau istri tersebut, kemudian menyatakan keberatan terhadap keabsahan APHT tersebut. Selain itu, sengketa yang juga muncul terkait eksekusi hak tanggungan adalah ada cacat administrasi di PPAT. Ya. Nah, kadangkala hal ini tersebut menjadi hambatan dalam melakukan eksekusi karena timbul gugatan terhadap APHT maupun PPAT membuat APHT tersebut. Nah, jadi kesimpulan mengenai masalah tanggungan dalam praktek perbankan, ya, secara hukum di atas kertas hak tanggungan itu memiliki kekuatan yang cukup, ya. Namun demikian dalam prakteknya, ya, terkait eksekusi hak tanggungan tersebut sangat bergantung pada pertama kondisi objek, ya, di mana letak objek tersebut. Yang kedua, apakah objek itu dikuasai oleh pihak lain atau tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah eksekusi hak tanggungan tersebut juga sangat bergantung pada ada tidaknya sengketa terkait objek tersebut. Sehingga, ya, terkait eksekusi tanggungan ini diperlukan apabila timbul masalah hukum, maka strategi hukum yang dibangun oleh kreditur harus cukup bagus sehingga memudahkan proses eksekusi tersebut. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, hak tanggungan ini berkaitan erat dengan jaminan kredit di perbankan. Oleh karena itu, peran bank dan OJK dalam melakukan pengawasan sangat diperlukan dalam transaksi ini, khususnya dalam praktik kredit dan eksekusi jaminan. Ini sangat penting karena banyak sengketa justru muncul dari pengawasan yang lemah atau tidak konsisten. Yang pertama, peran bank dalam hak tanggungan. Bank adalah kreditur sekaligus pemegang hak tanggungan sehingga punya tanggung jawab sejak awal proses pemberian hak tanggungan sampai dengan terjadinya eksekusi apabila debitur wan prestasi. Nah, pertama, tahap sebelum pemberian kredit atau preventive control. Bank punya kewajiban untuk memastikan satu, keabsahan objek jaminan. Dalam hal ini, bank harus memastikan sertifikatnya asli dan valid, tidak sedang dalam sengketa, dan sesuai dengan data-data yang terdapat di kantor BPN setempat. Hal ini biasa dilakukan dengan cara cek sertifikat dan SKPT. Yang kedua, pada saat proses pengikatan, ya, APHT harus dibuat oleh PPAT yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus ada persetujuan suami istri, apalagi jika objek tersebut merupakan harta bersama. Nah, yang ketiga adalah nilai jaminan. Ini penting dilakukan untuk menentukan nilai pasar dan nilai likuidasi yang dilakukan oleh appraisal independen dan terpercaya, sehingga kelak terhindar dari satu masalah di mana debitur bisa saja menyatakan harga penilaian tersebut terlalu murah. Tahap berikutnya adalah tahap proses selama kredit itu berjalan, itu tahap monitoring. Nah, bank itu punya kewajiban untuk memantau pembayaran oleh debitur maksud saya. Yang kedua, bank juga punya kewajiban untuk menjaga objek, ya. Menjaga dalam hari ini harus terus memantau objek hak tanggungan tersebut agar tidak dialihkan tanpa izin dari bank ataupun disewakan ke pihak lain tanpa persetujuan bank. Selain itu, selain harus terus memantau, ya, agar tidak dialihkan, tujuan dari pemantauan tersebut adalah untuk memastikan objek tetap ada dan tidak rusak. Lalu kita masuk tahap berikutnya, itu apabila kredit tersebut menjadi bermasalah, ya. Hal ini terkait remedial and recovery. Nah, jika terjadi prestasi, bank punya opsi untuk tidak harus langsung melakukan eksekusi, tapi bank juga bisa melakukan restrukturisasi. Tentunya ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prudential banking. Nah,
Jika kemudian proses restrukturisasi itu tidak bisa dilakukan, maka bank akan masuk pada tahap eksekusi jaminan. Tentunya bisa melalui KPKNL atau penjualan di bawah tangan. Ya, prosesnya harus transparan, ya, dan juga tidak boleh merugikan debitur. Nah, selain bank, ya, pihak yang punya kewajiban untuk melakukan pengawasan juga adalah OJK. Ya, otoritas OJK jelas mempunyai peran untuk sebagai pengawas eksternal dalam hal ini. Ya. Pertama adalah pengawasan OJK terkait penerapan prinsip kehati-hatian. OJK harus memastikan bank menjalankan prudential banking principle, menjalankan manajemen risiko, termasuk menjalankan kualitas aset, yaitu termasuk penilaian agunan dan kecukupan pencadangan (CKPN). Adapun CKPN dalam hal ini adalah kecukupan dana yang dibentuk oleh bank untuk menutup potensi kerugian atas aset keuangan, terutama kredit bermasalah. Nah, selain itu, OJK juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kredit bermasalah (NPL). OJK wajib memantau rasio kredit NPL. Nah, selain melakukan pengawasan kepada bank, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, OJK mempunyai kewajiban juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau debitur. Ya, yang pertama, ya, dalam apabila terjadi eksekusi, maka OJK memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh bank. Yang kedua, OJK juga bisa memastikan proses eksekusi tidak sewenang-wenang. Contohnya, ya, lelang dilakukan tanpa ada pemberitahuan yang layak, ya, atau nilai limit yang tidak wajar. Ya, anggaplah terjadi pelanggaran oleh bank dalam proses eksekusi, maka OJK juga mempunyai kewenangan korektif. Ya, OJK dengan kewenangannya bisa minta kepada bank untuk memperbaiki tindakannya, ya, terkait eksekusi tersebut. Ya, kemudian juga, ya, OJK juga punya kewenangan apabila menurut OJK bank tersebut tidak kooperatif, maka OJK punya kewenangan untuk memberikan sanksi, yaitu teguran, denda, maupun pembatasan kegiatan usaha. Nah, artinya dalam hal ini relasi bank dan OJK adalah bank sebagai pelaksana terkait hak tanggungan tersebut, sedangkan OJK adalah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tersebut. Ya, namun demikian harus diingat bahwa OJK tidak memiliki kewenangan terkait pembatalan lelang, terkait hak kepemilikan tanah dan lain-lain, karena itu jelas merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian presentasi saya mengenai hak tanggungan. Sebelum untuk presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dina sebagai dosen pengampu yang telah membimbing saya dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih.